alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'mat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, ini ustazah kang tansah kawula pongati menapa ingkang dados fatwa lan mawuhipun Rois Suriah ranting Rois Suriah Nahdlatul Ulama di Karangsewu panjenengan ya selamat abidin lan sedaya jajaran saking pengurus Suriah recang-recang saking Kampidia iki bareng-bareng Nahdlatul Ulama di Karangsewu saking ibu-ibu muslimah, sahabat-sahabat Fatayat dan sahabat-sahabat Ansor, Bansar Umum PPNU yang kami banggakan, hadirin hadirat, tak lupa pada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi saking STAI Bes yang kebetulan sedang berbakti melaksanakan KKN di desa kita, semoga diberi kelancaran dan kesuksesan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini acara Lailatul Ijtima' tidak seperti pada bulan-bulan yang sudah, yaitu biasanya kita laksanakan malam 15 penanggalan Komariah, tapi pada bulan ini dianjurkan malam 13. Kenapa? Karena malam 15-nya bertepatan dengan pelaksanaan Lailatul Ijtima' Majelis Wakil Jabar. Karena semua pengurus ranting itu mendapat undangan, maka kita ajukan biar semuanya bisa berjalan. Lailatul Ijtima' kita berjalan dan apa yang menjadi program dari Majelis Wakil Jabar Kecamatan Sogol juga kita bisa mengikuti. Para bapak, para ibu, warga Nahdi Nahdiyah yang kami muliakan, mungkin ini dari kami ada sedikit himbauan atau sekedar mengingatkan pada diri pribadi kami, terutama juga nanti mungkin dari masjid bisa bersama-sama mengingatkan untuk seluruh musola-musola di Karangsewu agar ketika malam 17 itu mengadakan tahlilan dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita doakan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya untuk kita semua. Jadi kita semua ini bisa hadir di sini tidak lepas dari jasa para pendahulu kita. Dan yang perlu kita banggakan, ya, bahwa pendiri Nahdlatul Ulama Agus Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, beliau juga salah satu pahlawan nasional. Terus di Haji Wahab
Hasbullah, beliau juga pahlawan. Jadi kalau dilihat dari prestasinya, gelarnya, di samping Hadratus Syekh, gelar keulamaan yang mungkin di era beliau itu besar-besar. Pendiri pondok pesantren, pendiri Nahdlatul Ulama, terus pahlawan nasional, pangkatnya kira sampai pangkatnya itu. Jadi kalau ada ini biar kita tahu, kalau ada orang baru lahir kemarin, berani mengkritik, berani menjelek-jelekan beliau, itu namanya orang tidak tahu diri. Sekelas Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari yang tadi saya sebutkan keutamaan pangkatnya, kok hanya cukup ada orang baru kemarin sore belajar dari YouTube berani menyalah-nyalahkan, itu sangat tidak masuk akal. Jadi ini termasuk bisa untuk kita menjawab, oh gelarnya apa? Ya, jadi kita harus kita mengikuti suatu organisasi yang pendirinya itu memang orang yang luar biasa. Saya ulangi, pendiri pondok pesantren Kebireng, terus mendapat gelar Hadratus Syekh yang mengakui keilmuannya oleh dunia. Terus pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, juga pahlawan nasional. Bahkan putra beliau Kiai Haji Wahid Hasyim juga termasuk pahlawan nasional. Itu banyak dari kalangan kita pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu seperti luar biasa. Jadi kita bersyukur alhamdulillah kita mengikuti orang-orang pilihannya Allah. Itu maka di momen 17 Agustus itu mohon jangan lupa, nanti mungkin akan ditindaklanjuti dari masjid untuk bisa dibawa atau bisa termasuk instruksi juga bisa ya, diinstruksikan, nanti diharuskan harus karena wajib dulunya kita menghormati para pendahulu ini dengan cara yang kita, tapi maaf, tolong ini saya menyampaikan mungkin ini mewakili apa yang menjadi undang-undang Rois Suriah. Ketika kita merayakan, mensyukuri atas nikmat Allah, jangan dengan acara yang justru tidak diridhoi oleh Allah. Nah, silakan mengadakan mungkin tahlilan, mungkin terbangan, asalkan tidak melanggar syariat. Jangan sampai pesta miras misalnya naudzubillah dengan ya, atau yang menyebabkan orang lalai yang tidak diridhoi oleh Allah. Silakan bergembira, bersyukur, itu memang anjuran agama juga, kita disuruh bergembira, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan dilahirkan. Wa amma bi nikmatika rabbika fahaddits, disuruh diumumkan ketika mendapat nikmat, disuruh diumumkan, diutarakan, dilahirkan dengan cara, maaf saya garis benar, jangan sampai kita bersyukur tapi istilah dalam agamanya itu bungah lancut. Artinya bergembira yang berlebihan sehingga sampai melanggar aturan. Monggo silakan, mungkin kalau sekedar lomba-lomba ya lomba yang baik lah. Jangan lomba, contoh ini lomba yang cara syariat tidak boleh. Misalnya lomba bencong-bencongan misalnya, itu kan tidak boleh. Yang sekarang itu maaf, itu seperti hal yang bahkan seperti menjadi sesuatu yang
banyak digemari, itu naudzubillah. Jangan seperti itu. Itu saya kira itu dari Rasulullah itu sudah sering berbincang-bincang dengan kami, itu mengingatkan masalah itu. Silakan kita mengadakan acara, tapi jangan sampai acara itu justru mengundang bala atau mendapatkan laknat dari Allah. Berikutnya, informasi berikutnya, alhamdulillah, ini kami dari ranting Nahdlatul Ulama sudah berusaha mengadakan atau membuat seragam, ya, seragam untuk bapak-bapak, seragam berbentuk jas alma mater. Jadi ini silakan bapak-bapak, ya, mungkin yang pengen membeli bisa menghubungi pengurus. Harganya berapa kan? Ya, ini harga dari sananya itu 170. Harga dari sana 170. Ya, jadi ya tetap sesuai harga 170. Pokoknya berusaha biar kita punya seragam. Ya. Kemarin sebenarnya ini kami sampaikan, kemarin itu ada wacana tiap ranting mau dapat bantuan. Sebenarnya adegan dapat itu subsidi harga seragam. Misalkan harganya 170 cukup membayar 100, yang 70 uang dari bank. Tapi ternyata ranting Brebes, Kabupaten Brebes itu oleh pemerintah daerah itu belum karena masih ada 2 semut di pengurus cabang. Tanda tangannya keduanya itu tidak diterima untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan tanda tangan karyawan juga tidak bisa. Itu kemarin informasi. Jadi akhirnya bantuan yang sempat ditawarkan itu tidak bisa dirasakan. Semoga ini khusus ini bisa. Ya ibu ini kan orang bapak ini. Ya bapak ini hari lewat istimewa dia. Nah itu kan ciri di masing-masing kita identitas kita yang NU identik dengan seragam warna hijau. Harganya 170 ya bisa, bayarnya itu bisa diangsur. Itu informasi yang kedua. Yang ketiga, ini perlu semua warga NU karena sebelum ketahui, alhamdulillah dari acara-acara yang kita ikuti, kita bincang-bincang, bertemu dengan tetangga desa, dengan ranting lain, itu hampir semuanya itu mengatakan, bukan kita yang mereka, itu mengacungi jempol untuk desa Karangsembuh. Bu, Karangsembuh dianggap gani wong sekecamatan Sombong alhamdulillah. Artinya orang lain itu melihat Karangsembuh itu hebat, NU-nya hebat. Alhamdulillah. Artinya dari segi apa? Ya seperti Lailatul Istimewa dari pendahulu kita, alhamdulillah kita sebagai penerus mampu melaksanakan.
Terus kegiatan-kegiatan desanya bekerja sama dengan komponen yang ada di desa juga bisa berjalan. Itu oleh desa sekitar dinilai dan pandangannya itu positif. Bahkan ketika kita berbincang-bincang tentang organisasi, termasuk ranting NU Karangsembung, ranting Karangsembung itu organisasinya itu berjalan. Bukti berjalannya apa? Ada iuran, ya, ada ibu-ibu, semua bapak-bapak lewat program duriannya, alhamdulillah berjalan. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan dan sudah terbukti memberi santunan sampai dengan saat ini sudah mampu. Ada 29 anggota kita yang meninggal dunia, NU membantu lewat uang durian sebesar 500.000 rupiah. Kalau 29 berarti dari keuangan sudah mengeluarkan bantuan untuk anggotanya 14.500.000. Maaf, desa lain kayaknya belum, bahkan kelasnya pemerintah tidak mau. Contoh, dan ternyata fungsi dunia bukan hanya itu, bukan hanya fokus untuk bantuan kematian, tidak, tapi juga untuk kemajuan organisasi. Ya, maka di sini kami sampaikan, mungkin dari ibu-ibu muslimah, kepengurusan muslimah, ada acara yang tingkatnya kecamatan atau kabupaten yang di situ membutuhkan biaya, monggo ibu-ibu muslimat menghubungi NU. Nanti dari uang durian itulah untuk kemajuan organisasi. Ari Ansor kalau ngomong sedih. Dari itu, dari PPMU, dari Fatayat, kita ingin semuanya maju, bukan hanya NU-nya, muslimatnya, Fatayatnya, Ansornya, semuanya. Dan itu kita saling membantu, saling membantu. Maka yang penting ada koordinasi antara NU, muslimat, Ansor, Banser, Fatayat, dan semua baru-baru yang ada. Insya Allah nanti ada berapa saat ini? Kasbia per hari ini ada 11.700.000. Alhamdulillah. Kamera jauh berita anak, aja khawatir. Bendaharanya tokohnya gede. Ada siap kapan saja dibutuhkan, siap ada uangnya. Ya, jangan khawatir. Dan kita belajar organisasi yang profesional, artinya keuangan yang benar-benar. Saya sebagai ketua sama sekali tidak tahu uang, tidak pegang uang. Itu domainnya atau urusannya beda. Jadi kalau mau uang ya larinya ke beda aja. Ketua, paling ketua hanya meng-ACC. Sampai untuk organisasi misal contoh ya, muslimat ini ada iuran untuk kecamatan. Pak NU, monggo ini kita dibantu. Nanti dengan ngomongnya ke saya, lah saya ACC hubungi bendahara, nanti bendahara yang melakukan. Itu seperti itu prosesnya. Dan alhamdulillah perlu dibutuhkan. Kemarin pada tanggal berapa kan? Minggu. Tanggal 7 ya, hari Sabtu. Di antaranya kita mampu dari ranting NU bisa memfasilitasi para kiai-kiai kita untuk mengikuti Bahsul Masail.
Bahkan dari Majelis Wakil Cabang Kecamatan Sobo itu yang memfasilitasi itu dari Desa Karangsewu. Coba. Jadi bahkan bisa mem-backup tingkat kecamatan. Karena apa? Karena kita punya kas. Karena anggota peduli dengan iuran fungsinya seperti itu. Coba jenengan alhamdulillah. Jadi kiai kita itu dikenal dan semakin banyak pengalaman dan itu nanti kan manfaatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Maaf. Nah, ini yang dulu mungkin tidak seperti itu. Jadi kiai anak tugas maka dewek sang dewek. Dan umatnya orang peduli. Sekarang tidak. Ketika ada tugas, maka dari pengurus NU itu tidak hanya memerintah tapi memfasilitasi. Perintah yang memberi fasilitas yang disediakan akomodasinya. Itu artinya hikmah kita seperti itu. Jadi kan kita masuk ini kan berniat untuk hikmah kepada siapa? Kepada ulama. Maka kita memuliakan ulama. Ini fungsi dari adanya organisasi yang berjalan. Dan insya Allah nanti akan untuk pengurus yang akan datang saya harap itu akan lebih baik ketika yang programnya juga pengalamannya lebih bagus. Nah, itu perlu diketahui bahwa alhamdulillah manfaat dunia itu banyak sekali. Di antaranya ya ketika ada acara-acara ranting Karangsewu itu bisa hadir, bisa mengirim, bisa berangkat. Biayanya dari mana? Dari organisasi. Nah, itu monggo semuanya saja. Yang penting ada koordinasi. Kayaknya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan program yang kita laksanakan itu bisa diberi kelancaran dan kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mengingatkan bagi yang mau ikut ziarah Wali Songo yang dilaksanakan oleh Ranting NU yang pelaksanaannya tanggal 14, 15, 16 Oktober bertepatan tanggal 18, 19, 20 bulan Maulud. Monggo untuk segera melunasi, cepet-cepetan. Kalau lunas otomatis dapat kursi. Ini disebut bukunya, tapi belum isi, ya berarti orang dijata. Karena ini berisiko ya, ini berisiko. Jadi tidak cukup banyak. Saya ikut. Bukti ikutnya adalah dengan membayar. Nah itu fungsinya aja nanti apa? Biar dipakai untuk nanti acara. Biayanya berapa? Biayanya 500.000 ya. Biaya 500.000. Berangkatnya setelah sholat Jumat, ibadah Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya itu malam Senin insya Allah sudah sampai kembali lagi. Biar tidak mengganggu mungkin dari PNS yang ikut atau karyawan yang ikut, ya tidak mengganggu pekerjaan. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatin orang kuliah aja nambah 100 gitu.